Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa nunibu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. وبعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu sidang jemaah subuh, sidang muhajirin yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah pagi ini kita diperkenankan kembali untuk bersua tatap muka muwajahah dalam kajian keislaman, tafsir Al-Quran khususnya, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang konsep muraqabah. Awal pembicaraan ini, seandainya kita akan pergi ke Makassar, penerbangan kita lihat di tiketnya ini pada pukul 5.30 pagi ini, pukul 5.30. Kira-kira kalau kita berada di tempat di area ini, di Cibubur Country ini, pukul berapa kita harus bertolak dari tempat ini menuju Bandara Soekarno-Hatta? 2 jam sebelum. 2 jam sebelum pukul 5.30. Berarti pukul berapa? 3.30 gitu. 3.30, 4.30, 5.30. 2 jam sebelum. Pernah terpikir kalau kurang dari itu apa yang terjadi? Terlambat, ketinggalan pesawat. Kira-kira ada upaya apa tidak kita agar bangun sebelum pukul 3.30 itu? Pasti ada upaya. Pasang alarm, dan memang pada umumnya bangun udah tiket, apalagi yang berangkat 3 orang dari keluarga kita, penerbangan menuju Makassar pada pukul seperti itu. Berpikir kita harus sampai di bandara itu kurang lebih 1 jam sebelum penerbangan, jangan terlalu mepet. Maka harus bangun karena harus perlu persiapan. Sebelum pukul 3.30 kita harus sudah bangun. Mungkin 1 jam sebelum itu untuk persiapan ini itu kita sudah mandi dan sebagainya. Dan pada umumnya bangun, segala ikhtiar diupayakan bangun, walaupun harus kurang tidur mungkin pukul 11, pukul 2 harus sudah bangun, atau pukul 2.30 sudah bangun. Dalam dirinya saat itu ada gerak merasakan betul bahwa ada tanggung jawab yang harus dia pikul di jalanan. Itu di tingkat makhluk. Tindakan-tindakan kita kontrol. Jam kita kontrol.
dan ada upaya yang kuat untuk itu. Pokoknya tidak boleh ketinggalan pesawat dalam contoh tadi. Oke, ini satu hal. Ketika ada satu proyek pembangunan beberapa unit gedung umpamanya untuk sekolah atau untuk perusahaan, dalam pengerjaannya perlu kontrol apa tidak? Kenapa perlu pengawasan? Untuk apa fungsi pengawasan di sini? Sesuai rencana, tidak ada penyimpangan ini dan itu, pelaksanaan pembangunannya berjalan baik, pendanaannya juga rapi, harus ada pengawasan, ada kontrol. Pemilu ada badan pengawas, Bawaslu, tapi sayangnya Bawaslunya masih harus diawasi. Bawas katanya, tapi harus diawasi karena tidak memposisikan diri badan ini dalam kapasitas sebagai pengawas. Pada intinya semua pengawasan di muka bumi ini di tingkat makhluk potensial rapuh, lemah. Badan pengawas, apalah istilahnya, bawas, dawas, dewas, dewan pengawas, semacam itu masih harus diawasi karena tidak berkomitmen sebagai berkapasitas pengawas. Maka di atas segalanya, Bapak Ibu sekalian, pengawasan yang paling efektif itu adalah iman kita. Nggak ada lagi yang melebihi keimanan kita kepada Allah. Jika seseorang, siapapun dia, merasa ada pengawasan Allah atas dirinya, maka segala ucapan, segala perbuatan yang dilakukannya dalam hidupnya pasti berjalan dengan baik. Adanya rasa pengawasan ilahi atas dirinya itu lahir dari keimanannya. Keimanan dirinya itu mengatakan bahwa Allah melihat diriku. Ini yang kita maksud muraqabah yang kita bahas ini. Adanya rasa pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa taala atas ucapan kita dan perbuatan kita selaku makhluknya dalam kehidupan di muka bumi Allah ini. Tidak semenit, tidak sedetik pun Allah lalai atas perbuatan kita. Wa Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai atas apa yang kalian perbuat, kata Allah. Karena Allah tahu. Jangankan perbuatan lahiriah, perbuatan hati kita Allah tahu. Alim bila bisudur. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tahu yang nyata dan tahu juga yang tersembunyi. Dalam ayat yang lain, ya'lamus sirra wa ma yakhfa. Mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari sekedar rahasia. Kalau yang nyata kita boleh jadi nggak tahu apa yang sedang terjadi di jalan raya sana sekarang ini, padahal itu adalah sebuah kenyataan. Hari ini, detik ini kita nggak tahu. Allah tahu. Allah tahu. Rahasia kita yang menyimpan rahasia tentu kita tahu. Orang lain di luar kita nggak tahu, tapi Allah tahu rahasia kita.
Ada satu hal yang lebih pelik dari rahasia, sampai kita pun nggak tahu. Gimana ya? Berarti kan lebih dalam, lebih tersembunyi dari sekedar rahasia. Rahasia itu dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya as-sirru. Maka tadi yang alamu sirra ma yakhfa, dia mengetahui rahasia, dan yang tersembunyi melebihi rahasia. Yang rahasia kita tahu karena kita yang nyimpan rahasia. Allah pun tahu. Yang tersembunyi lebih dari sekedar rahasia, hatta diri kita pun kita nggak tahu. 2 tahun mendatang, kalau panjang umur, hari seperti ini, hari Ahad, jam seperti ini, di tanggal yang sama, tanggal 10 bulan Januari 2 tahun ke depan, udah tahukah kita apa yang akan terlintas dalam pikiran kita pada saat itu? Belum tahu. Akan mikirin apa kita pada jam segini? Silakan berencana, tapi kita nggak tahu. Mikirkan apa kita nggak tahu. Allah tahu. Allah Maha tahu akan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Jangankan 2 tahun ke depan, jikapun Allah kasih umur kita 10 tahun yang akan datang, pada 10 tahun ke depan, mulut kita jam segini, pada hari seperti ini, tanggal seperti ini, akan ngomong apa mulut kita, Allah sudah tahu. Dan akan apa yang terbesit dalam hati dan pikiran kita saat itu 10 tahun ke depan, Allah sudah tahu. Maka kebangkitan kan belum terjadi, kiamat belum terjadi, kebangkitan belum terjadi. Orang-orang kafir yang kafir kepada Allah, pada saat kebangkitan itu nanti akan ngomong apa? Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, orang-orang kafir itu, man ba'athana, ya wailana, celaka kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Ngomong seperti itu belum terjadi, entah ratusan tahun ke depan baru akan kiamat, kita tidak tahu. Ilaihi raji'un sa', hanya kepada Allah saja dikembalikan persoalan kiamat ini. Tapi Allah sudah kasih info akan ngomong apa ini orang-orang kafir saat itu. Wahai kaum muslimin, kalian mesti tahu mereka akan ngomong seperti ini. Penghuni surga akan berbicara apa mereka nanti di dalam surganya. Di antaranya, di antara petikan pembicaraan mereka, Allah kasih bocoran. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Para penghuni surga mengatakan, segala puji bagi Allah. Wa qalu alhamdulillah alladzi adhhaba 'anna al-hazan, yang telah melenyapkan dari kami segala macam kesedihan, kepiluan, duka, lara. Allah hapus. Mereka memuji Allah, padahal belum terjadi. Kiamat belum terjadi, kebangkitan belum terjadi, tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya menginformasikan ini yang akan diucapkan oleh mereka, bla 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 bla. Berarti Allah sudah tahu. Apalagi sekedar yang akan terlintas di pikiran kita masing-masing pada 2 tahun ke depan. Pagi ini, detik ini, berapa lembar daun yang jatuh dari semua pohon di muka bumi Allah ini, di barat, di timur, tengah-tengah ini semua, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Asia, semua pohonnya menjatuhkan daun-daunnya pada malam tadi dan pagi ini. Allah
Maha tahu berapa lembar daun yang jatuh di permukaan tanah. Karena ilmunya menjangkau segala-galanya. Wasi'un alim, rahmatnya maha luas, ilmunya maha luas, maha dalam dan menjangkau segala-galanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan mereka dan Allah tahu apa yang di belakang mereka. Maksudnya Allah tahu masa depan, di akhirat nanti Allah tahu, dan di dunia ini pun Allah tahu. Nah, menyadari begini ini, kalau kita memiliki rasa pengawasan itu atas dasar iman kita bahwa Allah dengan ilmunya mengetahui segalanya, tahu seluruh persoalan, ngerti persis niat hati kita, maka kita akan lurus dalam sikap. Allah tahu dialog batin dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Penggalan ayatnya menginformasikan bahwa pencipta kalian itu wahai manusia, aku Allah. Maka dibuka dengan kalimat walaqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Manusia yang mana? Semua manusia, jenis manusia ini Allah yang menciptakan. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah menyatakan seperti ini. Yang orang bilang Yesus itu adalah Tuhan, mana ada pernyataan Yesus, aku telah menciptakan kalian? Nah, aku telah menciptakan segenggam tanah, aku pun telah menciptakan langit. Nggak ada pernyataan Yesus Kristus. Isa nggak pernah bicara itu. Karena kapasitasnya adalah Rasul, utusan Allah, Abdullah wa Rasul. Muhammad Rasulullah nggak pernah mengatakan dirinya bahwa aku telah menciptakan, punya andil menciptakan langit dan punya andil menciptakan tanah. Nggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an Karim yang menyatakan tegas, kami menciptakan kalian, menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan segala-galanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan kami Allah mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh jiwanya, oleh jiwa manusia yang Allah ciptakan. Orang perorangan tanpa kecuali. Allah tahu bisikan hati, Allah tahu bisikan jiwa, Allah tahu apa yang terbesit dalam pikiran, yang terlintas dalam pikiran kita masing-masing. Allah tahu. Ada yang baik, ada yang buruk, Allah tahu. Niatan-niatan baik Allah tahu. Niat sumbernya hati. Niatan baik Allah tahu. Niatan jahat Allah tahu. Maka dalam konteks ibadah, niat itu kitanya nggak perlu ragu karena Allah Maha tahu. Salah orang yang berulang-ulang bertakbir begitu. Allah, ulang lagi. Allah, susah amat niat. Itu karena tipisnya yakin bahwa Allah Maha mendengar niat Anda. Selama ada dialog batin, ada bisikan hati bahwa aku mengerjakan sholat subuh karena Engkau ya Allah. Ngapain juga harus berulang-ulang? Itu namanya was-wasan, keraguan-keraguan, bisikan-bisikan yang enggak bagus dari iblis, mengganggu ibadah yang dikerjakan oleh yang bersangkutan. Wudu sekian ember hilang, air terbuang maksudnya.
Bismillah lagi, bubar lagi, nama itu kentut, ulang lagi, nama itu, enggak selesai nama itu. Padahal latih hati kita untuk berkata bahwa aku berniat wudu untuk sholat karena Engkau, selesai. Aku berwudu ini ya Allah karena sudah sah. Soal susunan niat dalam lafaznya itu kan itu sempurnanya seperti itu. Nawaitul wudu li raf'il hadatil asghar istibahatan lis-shalah fardhan lillahi ta'ala. Ribet kan? Aku niat wudu karena Engkau, selesai. Aku sholat subuh 2 rakaat, selesai kan? Aku berniat sholat subuh 2 rakaat karena Allah, beres. Ini enggak usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman. Nama imamnya aja disebut ma'muman di Zaid atau di Muhammad, fardhan lillahi ta'ala, sampai 6 unsur 7 poin itu disebut dalam niat. Pantas ribet. Dari di awal aja diucapkan sholli fardhus subhi rak'atain mustaqbilal qiblah, ada makmum di Muhammad lillahi. Ini kalau dirinci sedetail itu lalu salah, niatnya salah nanti. Iya. Maka nggak perlu dirinci sedetail itu. Menghadap kiblat sudah jelas kok menghadap kiblat. Dari awal kita berdiri sudah menghadap kiblat. Untuk apa lagi mengatakan mustaqbilal kiblat? Jadi pada akhirnya yang cerewet itu kita. Allah nggak cerewet. Allah menerima suara hati Anda bahwa Anda sedang melaksanakan sholat ini karena aku, Allah. Allah tahu. Oke. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Niatan baik, niatan yang jahat, apapun suara hati dan pikiran kita, Allah tahu. Niatan yang baik diberi pahala karena suara hatinya yang baik itu. Niatan yang jahat tidak diberi apa-apa, tidak tertulis sebagai kejahatan sampai niat itu dilakukan oleh bersangkutan dalam perbuatan nyata. Wa nahnu, dan kami, kata Allah, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepada manusianya, kepada manusia ini semua, masing-masing kita ini lebih dekat daripada urat leher di sebelah kanan kita ini, sebelah kiri kita. Ini namanya warid, hablul warid. Allah lebih dekat daripada urat leher ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqa, ini ayat 16 tadi, ayat 17-nya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat di sebelah kanan dan di sebelah kiri siap bekerja untuk mencatat apa yang diperbuat oleh manusia. Jadi di kita masing-masing ini ada pengawas. Pengawasnya adalah dalam wujud malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak melihatnya karena ia hadir ada dalam wujud aslinya. Ya di kanan kita, ada di sebelah kiri kita. Di mana posisinya hanya Allah yang tahu. Cuma kita harus meyakini ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri. Tidak meyakini ini berarti tidak mengimani ayat 17 ayat surah Qaf. Yang tidak beriman kepada satu ayat Al-Quran
nilainya seperti tidak mengimani atau mengingkari 30 juz Al-Quran. Malaikatnya yang populer namanya adalah Raqib dan Atid. Dasar ayatnya ini surah Qaf ayat 17, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal." Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Jadi pengawasannya pengawasan langsung. Nah, tapi kan karena tidak terlihat, jika manusianya tidak memiliki iman, keyakinan yang utuh, keimanan yang kuat, dia tak merasa ada pengawasan itu. Hilang muraqabah dalam dirinya, sehingga dia berucap sesuka-sukanya dan kalau berbuat sesuka hatinya, bebas. Karena yang diperhatikan, yang masuk dalam pikirannya adalah gak ada orang yang melihat. Tidak ada orang yang melihat. Dia berzina, dia sewa hotel berbintang di lantai sekian puluh ke atas sana, kedap suara, uang dia kunci kamarnya, dan memang tidak ada CCTV kecuali mungkin di gangnya itu aja, di lorong, tapi di kamarnya bebas pengawasan. Manusia kecil di bawah itu, nggak ada sepasang mata pun yang melihat dirinya. Kamarnya kedap suara, keluarga nggak tahu, bebas berbuat. Karena pengawasan yang dimaksud oleh dirinya berhenti sebatas manusia, keluarga, teman-teman gak ada yang tahu, keluarga gak ada yang tahu, siapapun gak ada yang tahu. Tapi yang punya keimanan yang baik, keimanan yang kuat dalam dirinya, dia akan berbicara sebaliknya. Sepasang mata pun boleh tidak pernah melihat aku berbuat seperti ini, tapi Allah menjangkau segala-galanya. Karena ini semua kameranya, CCTV diproduksi oleh manusia, ilmunya dari Allah. Tapi kita nggak punya kesadaran bahwa ini pun sebenarnya CCTV ilahi. Lantai ini, karpet ini, CCTV ini. Kita sholat fardu zuhur, ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah ba'diyahnya atau qabliyah sebelumnya, kita bergeser beberapa langkah ke belakang, mungkin ke depan atau ke samping. Itu kan karena segala tempat di mana kita bersujud itu akan menjadi saksi. Jadi makin banyak tempat kita pernah bersujud di atasnya, sebanyak itu pula nanti tempat-tempat itu akan angkat kesaksian di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba yang bersujud. Itu rahasianya. Kenapa kita lihat atau mungkin kita lakukan, kita bergeser, kita angkat sajadah kita, walau hanya beberapa langkah, beberapa sentri dari tempat semula, tempat sholat fardunya. Karena tempat-tempat ini akan menjadi saksi. Tembok, dinding semua ini akan menjadi saksi. Bumi, tempat kita berbuat, tempat kita bekerja, bumi yang menjadi tempat rumah kita berada, itu akan berbicara. Dasarnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa
wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah tanah bumi ini akan menyampaikan kepada Allah beritanya. Di antaranya ucapan tanah ini nanti, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ini hambamu ini puluhan tahun berdomisili di atas punggungku. Di sini titiknya. Ini aku. Inilah aku, tanah yang menjadi tempat hunian dia. Alhamdulillah ya Allah, aku saksi selama itu dia bersujud kepadamu. Sebaliknya, di bongkahan tanah di ujung sana, tempat seseorang berbuat maksiat, juga berbicara, angkat kesaksian, ya Allah, aku angkat kesaksian, menyampaikan kehadapanmu dan Engkau Maha Tahu bahwa hambamu sekian lama berada di atas punggungku, selama itu dia bermaksiat kepadamu. Yauma idzin tuhadditsu akhbara bi anna rabbaka awhalaha. Kok bisa tanah berbicara? Bi anna rabbaka awhalaha, karena Tuhanmu mewahyukan kepadanya. Maksudnya mewahyukan itu menjadikannya bisa berbicara. Semua bisa berbicara. Tanah bisa berbicara, kayu batu bisa berbicara, pakaian yang melekat pada kita ini syahid, ini yang jadi kesaksian nanti. Jadi saksi, menyampaikan kepada Allah bahwa kita telah beribadah menggunakan pakaian ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada yang hilang sejatinya, nggak ada yang hilang. Baju karena termakan usia, lapuk, habis dimakan tanah, umpamanya terbuang. Terus itu hilang begitu aja? Enggak. Karena tanah ini pun nggak hilang. Saya berbicara semacam ini, Bapak Ibu sekalian. Saya berbicara. Suara saya terdengar oleh Bapak. Apakah berhenti sebatas pendengaran lalu selesai? Suara ini dia mampir ke gendang telinga dan bergetar gendang telinga ini, lalu bisa ditangkap, dicerna. Kerjasama yang baiklah antara gendang telinga ini dengan akal, sehingga terdengar dan dipahami. Tapi suara ini sebenarnya sedang berjalan mengikuti gelombang udara ini ke tempat-tempat yang jauh di mana-mana dan tidak hilang. Jadi pada waktunya, jika Allah berkehendak, suara yang pernah keluar dari mulut kita akan diputar ulang dan menjadi saksi. Coba lihat, piringan hitam, oke, atau kaset yang apa namanya, dari pita zaman silam ya, sebelum apa namanya piringan ini muncul, itu masih bisa diputar dan mengeluarkan suara. Begitu manusia memproduksinya, dan ilmu itu dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, suara kita ini nggak ada yang hilang, nggak lenyap begitu aja enggak. Ia ada dalam gelombang udara. Ya, saya kira tanpa perlu penjelasan lebih panjang lagi, karena kita sama-sama tahu di zaman teknologi canggih seperti ini, gelombang udara yang ada di atas kepala kita saat ini, yang ngitar di sekitar badan kita masing-masing sekarang ini ada huruf jalan, ada gambar berjalan, ada suara berjalan, ya. Lalu masuk ke HP,
gitu. Kita buka, ada huruf-hurufnya, muncul huruf-hurufnya, muncul gambar, kita posting, sampai kita posting di Riyadh ke sana, di Amsterdam ke sana, kita posting dari sini, hitungan detik sampai. Melalui apa? Gelombang udara. Dan itu tidak hilang. Ia cuma mampir di semua HP yang kita tuju di seluruh dunia, di segala penjurunya. Ada teman kita di Australia, ada teman kita di Jepang, ada teman kita di Rusia, ada teman kita di Afrika, ada teman kita di Inggris Raya sana umpamanya, ada teman kita di Singapura. Nomor HP beliau ada pada kita ingin posting di detik yang sama sampai. Kenapa? Karena gelombang udara. Internet itu kan pemicu. Tanpa ada udara, tanpa ada gelombang udara, kita juga berfungsi dengan baik. Seperti itu suara kita. Jadi bukan lenyap. Nah, itu sebabnya ayat berikutnya menyebut ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak sepatah kata pun yang terucap melainkan ada malaikat raqib dan 'atid, ada pengawas yang mencatat ucapan itu. Semua ucapan. Sebagian mufassir mengatakan yang dicatat itu hanya ucapan yang atau perkataan yang punya muatan pahala dan dosa. Ucapan kotor, bicara atau ribah, mempergunjing, itu kan ucapan-ucapan yang kotor, yang muatan dosa, itu yang dicatat. Atau yang muatan pahala, membimbing, mengajak menuju kebaikan, atau ketika tilawatul Quran dan sebagainya. Nah, itu dicatat. Sebagian lain ulama-ulama tafsir mengatakan bukan hanya dua ini, yang baik dan yang buruk. Yang netral, tidak bernilai baik juga tidak dikatakan bernilai buruk, semua tercatat. Nanti seleksinya adalah seleksi alam. Artinya kuasa Allah untuk menghapus yang memang tidak perlu diberi pahala dan tidak perlu diberi dosa, nggak punya nilai, nggak bernilai pahala dan dosa. Ini contohnya apa? Ketika kita mengatakan saya mau pulang dulu, saya mau pulang dulu, kalimat ini kan ada muatan pahala dan dosa. Kayaknya udah agak siang. Kalimat ini nggak ada muatan pahala dan dosa. Aduh, rumah sepi mana nih bocah-bocah? Nggak ada muatan dosa dan tidak ada muatan pahala. Ini yang kita maksud ucapan yang netral. Ini dengan sendirinya pada waktunya terhapus. Ketika kita berdialog dengan kawan kita, jam berapa berangkat? Katanya mau keluar kota. Iya, mau keluar kota. Ini dialog segitu aja, nggak ada muatan pahala dan dosa, dan itu tercatat. Allah yang akan memberikan kebaikan jika memang perkataan itu bernilai kebaikan, dan akan menghukum atau memberikan hukuman jika memang perkataan itu punya muatan yang tidak baik. Ini perkataan
begitu juga perbuatan. Dari dua malaikat yang ada di kanan kiri kita, yang kanan itu menjadi pemimpin. Artinya dia berbicara kepada malaikat yang ada di kiri untuk mengendalikannya. Jadi gini, ketika seseorang berbuat baik, malaikat di kanannya mencatat kebaikan. Ketika yang bersangkutan berbuat buruk, maksiat, berbuat dosa, malaikat yang kanan mengatakan kepada malaikat yang kiri, jangan catat dulu, tunggu waktu dia, beri tangguh maksudnya untuk dia bertaubat. Nah, kapan atau berapa lama dengan waktu antara perbuatan itu dilakukan sampai dengan jatah dia diberi untuk bertaubat? Tenggang waktu ini berapa lama? Macam-macam. Ada yang menyebut 7 jam dari kejadian. Jika dalam 7 jam itu yang bersangkutan enggak juga menyadari dirinya berdosa dan minta ampun kepada Allah, saat itu dicatat sebagai telah berbuat dosa. Ada lagi yang mengatakan kurang dari 7 jam. Nah, ini yang nggak ditentukan, mungkin 1 jam dari kejadian dosa, perbuatan dosa itu baru dicatat, atau dimasukkan ke dalam kelompok perbuatan dosa karena tidak menyadari bahwa itu dosa. Dia berbuat dosa tapi nggak sadar. Maksudnya nggak sadar, nggak mau insaf dari perbuatan itu dan minta ampun kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita maksud dengan muraqabah itu. Muraqabah adalah pengawasan. Pengawasan itu lahir dari keimanan kita, atau lebih dekat lagi kepada istilah al-ihsan. Al-ihsan, ketika Jibril bertanya, "Mal ihsan?" Rasulullah menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarahu." Ini tingkat tertinggi. Kamu beribadah, kamu berbuat seakan kamu melihat Allah. Kamunya yang melihat Allah. Fa in lam takun tara, ini tingkat kedua di bawahnya. Tapi jika kamu tidak dapat melihat Allah dan memang tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah di setiap kesempatan kamu berbuat sesuatu atau berucap sesuatu, Allah Maha melihat dirimu, Maha tahu apa yang kamu ucapkan, dan Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Muraqabah ini harus berlaku sebelum berbuat. Muraqabah artinya perasaan diawasi Allah, itu posisinya ada sebelum perbuatan dilakukan, ada ketika perbuatan dilakukan, dan ada ketika perbuatan sudah selesai dilakukan. Ketika seseorang berniat sebelum dia berbuat sesuatu, ini namanya muraqabah. Berniat karena perbuatannya adalah perbuatan yang baik, dia berniat. Jadikan ini sebagai ibadah yang dia lakukan. Ini muraqabah. Ketika perbuatan itu sedang dilakukan, ketika merasa bahwa dirinya sedang dalam pengawasan ilahi, tentu dia akan menjalankan perbuatan itu dengan baik, dengan sempurna. Ketika kita sholat, pikiran oleh seseorang Allah tidak menatapnya, Allah menatap. Dikira Allah tidak menjawab, menjawab. Yang kita ucapkan dijawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujimu. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyebut sifat. Maliki yaumiddin, hambaku menjunjung tinggi kedudukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ini bagi hambaku, baginya apa yang dia minta. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukikan jalan yang lurus. Untukmu apa yang kau minta hambaku. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ada jawaban itu. Balik lagi, semuanya bersumber dari kemantapan hati, yakin kita. Muraqabah setelah berbuat itu dinamakan evaluasi diri atau muhasabah. Udah benar belum sholat saya tadi ya? Jangan-jangan Allah tidak menerimanya. Ketika berbuat dosa, ya Allah, saya terlanjur merusak diri saya dengan dosa, ya Allah. Aku minta ampun kepada. Hadirnya perasaan semacam ini itu adalah muraqabah. Contoh sederhana sekali. Ketika kita mau makan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja sudah muraqabah. Ya. Perbuatan yang mubah itu boleh. Kita makan pagi boleh dilakukan, boleh juga enggak. Ketika nggak mau, nggak apa, namanya mubah. Untuk yang mubah begini, muraqabah. Untuk yang wajib, kita sempurnakan syaratnya, rukunnya, muraqabah namanya. Ketika berwudu, untuk sholat kita berwudu, kita perbaiki, kita baguskan wudu kita sempurnakan, mulai dari membasuh wajah kita, kedua tangan sampai siku, lebih dari sikunya. Jangan ada bagian-bagian dari tangan ini yang luput, tidak terkena air, maksudnya kita sempurnakan dengan baik. Kaki kita pegang, kita usap, kita basuh, maksudnya kaki kita dikala kita mengakhiri wudu kita. Lalu kita berdoa kepada Allah setelah kita berwudu. Ini kan namanya muraqabah. Kita berupaya agar sholat ini sempurna dengan baik kita jalankan. Itu muraqabah. Dan begitu seterusnya. Ketika akan bekerja, kuat hati kita, niat kita bahwa aku tidak berharap pujian bosku, tidak berharap penghargaan, apresiasi dari kawan-kawan sekantorku. Aku bekerja karena Allah memerintahkanku untuk mencari nafkah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah. Aku cari karunia Allah. Jadi menambatkan hati kita dengan Allah dan terus merasakan itu muraqabah. Jadi kita akhirnya bersemangat dalam hidup karena kita tahu Allah memperhatikan kita. Kita semangat bekerja karena kita tahu Allah memerintahkan kita. Aku disiplin bekerja bukan karena tata aturan, itu oke, di depan mata ada aturan itu yang harus kita patuhi karena kita bekerja di tempat itu umpamanya. Tapi di atas ini semua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja dengan baik, menggunakan waktu dengan baik dan seterusnya. Karena akhirnya cari nafkah, nilainya nilai memberikan nafkah kepada keluarga dan itu berpahala. Maka korupsi itu, kalau saya ini guru, dosen, di tingkat kami melekat perasaan bahwa korupsi itu bukan cuma menghabisi uang orang lain dan sebagainya, enggak seperti itu juga, bukan hanya itu saja maksudnya. Ketika jam pertama pelajaran itu dimulai pukul 8, kita masuk pukul 8.20 atau pukul 8.14, kita sudah korupsi. Keluarnya itu pukul 10 dari kelas untuk 1 jam pertama, 2 jam ya, jam menit 2 jam, 2 kali 60 menit.
Itu adalah 1 jam, 1 jam perkuliahan. Tiba-tiba keluar sebelum waktunya, setengah jam sebelum pukul 10 saya sudah keluar. Saya telah korupsi, saya telah makan uang haram namanya. Ya dong, dibayar lengkap kok. Kantor nggak mau tahu, di perguruan tinggi nggak mau tahu bahwa Anda keluarnya pada tanggal sekian itu setengah jam sebelum waktunya kamu sudah keluar, nggak mau tahu dia. Di akhir keluar ini bayaran. Padahal dari uang yang masuk ini ada yang sebenarnya nggak hak saya untuk memakannya. Tiba-tiba saya harus berikannya kepada keluarga. Hasil korupsi itu sebenarnya. Cuma halus sekali, halus sekali. Pertimbangan itu, maka banyak doa yang nggak terkabul karena hal-hal sepele, padahal besar di sisi Allah, kita anggap biasa. Kita hanya membidik ke kementerian-kementerian dan sebagainya. Itu korupsi, jor-joran, ketika nominalnya sudah terdengar M-an, ratusan M sudah T bahkan. Tetapi kalau hanya 10.000, 100.000 terus nggak dianggap sebagai korupsi. Maling ini sama maling. Sehingga guru-guru itu waktu mereka mengajar diperhatikan dengan baik. Saya ketika kuliah dulu di pasca sarjana, Profesor Dr. Harun Nasution almarhum, itu beliau jam 8 itu mulai perkuliahan. Pukul 8 kurang 10 menit atau kurang seperempat beliau sudah duduk, tapi belum mulai, cuma duduk aja di kursi dosen. Entah apa yang beliau kerjakan, mungkin baca, kadang-kadang nulis sesuatu. Para mahasiswa keluar masuk, yang memang masih ada keperluan di luar, mungkin ada kawan yang perokok, dia keluar sebentar merokok, setelah itu pukul 8 dia masuk. Pokoknya pukul 8 teh sudah ada tempat duduk masing-masing. Saat itu dia mulai, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam keluarnya pada waktu. Almarhum Profesor Baikuni, Ahmad Baikuni, banjir di ruang kuliah itu saking besarnya hujan waktu itu semata kaki sudah masuk ke dalam sehingga berkubang gitu. Beliau dalam perjalanan setengah jam lagi mau mulai kuliah, beliau sedang dalam perjalanan dari bandara menuju pasca sarjana di Cipta. Kita hubungi sekretariat, Profesor Baikuni masuk lagi, kira-kira 5 menit sebelum jam perkuliahan dimulai, dia sudah masuk kelas. Beliau baru datang dari Eropa, dari Singapura. Itu manusia-manusia disiplin. Menurut beliau, kami nggak mau buang-buang waktu, karena kami banyak uang kalian. Subhanallah. Itu muraqabah sampai sedetail kita merasakan pengawasan ilahi. Bapak Ibu sekalian, hingga di sini penjelasan singkat mengenai muraqabah ini. Dan kalau ada 1-2 pertanyaan masih bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau yang tadi Bapak jelaskan itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Bapak jelaskan itu mengenai korupsi, Pak ya. Terus kita misalnya ada yang pro kontra, misalnya kita menginginkan bahwa jabatan Bapak ini harusnya diganti orang yang bersih, karena Bapak melakukan korupsi walaupun kecil. Terus kita share. Nah ini yang share ini muraqabahnya bagaimana? Karena kita menginginkan cita-cita kita supaya
nanti ke depan bagus, lebih bagus. Nah, ini bagaimana yang share ini, merubah kita itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah aja, nggak ada masalah, boleh di-share, walaupun menyangkut aib orang, karena maslahatnya itu jauh lebih besar untuk masyarakat luas. Kalau dibiarkan, maka nilainya sama dengan kita mendukung apa yang dikerjakan. Jadi gini, dalam Islam ada istilah ar-radi kal-amil atau ar-radi bi manzilatil amil. Orang yang rela atau membiarkan, ada unsur membiarkan, rela hal-hal yang mungkar, hal-hal yang negatif terus berkelanjutan terjadi dan tidak ada sedikit pun dia mencoba untuk berkontribusi bagaimana melenyapkannya, dengan tulisan atau dengan kata-kata atau dengan apapun, maka nilai orang yang membiarkan seperti itu seperti pelakunya. Maka Profesor Quraisy dan sudah diposting di banyak media itu kalimat beliau, orang yang mendukung pemimpin yang berbohong nilainya sama dengan pemimpin pembohong itu dan bersiap untuk menanggung siksa bersama. Berarti roket atlet juga ada pro kontra juga nanti catatannya Pak ya? Nggak ada. Nggak. Sama berarti nggak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz mengatakan tadi Allah mengetahui peristiwa manusia itu yakin apakah manusia itu nanti masuk surga atau masuk neraka. Allah itu mengetahui semuanya itu seperti itu Ustaz bilang tadi. Jadi ada juga manusia seperti kaum Yahudi yang selalu menentang Allah, dan mereka selalu berbuat kemungkaran di sungai ini, kerusakan di sungai ini. Pertanyaan saya, apakah itu kita tak Allah atau memang gimana Ustaz? Apakah tetap Allah atau memang sengaja Allah kasih kita atau gimana Ustaz? Saya mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan manusia itu dalam perdebatan. Jadi gini, siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Manusianya atau Allah? Ketika kita duduk begini, siapa yang menciptakan perbuatan duduk? Kita masing-masing atau Allah? Kalau ada orang berzina, siapa yang menciptakan perbuatan zina? Dia sendiri ya, tapi ada hidayah dari Allah kalau memberi. Oh, jadi Allah memberi hidayah untuk zina. Ya, jawabannya sebenarnya Allah. Yang menciptakan semua perbuatan ini adalah Allah. Karena Dia pencipta segalanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah yang menciptakan. Kalau Allah tak menciptakan perbuatan duduk, kita nggak bisa duduk. Kalau Allah tak menciptakan perbuatan lari, kita nggak bisa berlari. Betul begitu? Kalau Allah tidak menciptakan perbuatan zina,
nggak ada manusia yang berzina. Nah, masalahnya sekarang, apakah semua yang diciptakan itu boleh dilakukan? Allah menciptakan perbuatan zina, Allah menciptakan perbuatan berlari, berjalan, duduk dan sebagainya. Allah menciptakan perbuatan pembunuhan. Tidak semua yang diciptakan itu boleh kita lakukan. Allah menciptakan hewan, ada kambing, ada ayam, ada bebek, tapi juga menciptakan babi. Oh, karena Allah yang menciptakannya, terus kita boleh makan babi. Oh, karena zina Allah juga yang menciptakan perbuatan ini, kalau gitu kita boleh berbuat. Karena wahyu menetapkan ini haram dilakukan, ini enggak, ini haram. Jadi ketika terjadi kemungkaran, kemaksiatan, pembunuhan, kezaliman dan sebagainya, itu adalah pelanggaran. Karena Allah tidak pernah memerintah manusia untuk melakukan perbuatan itu. Yahudi, Zionis berbuat yang kontra kemanusiaan, berdosa. Maksudnya berdosa ya itu perbuatan yang Allah larang, nggak boleh dilakukan. Tapi kan yang memulai Hamas itu sebenarnya bukan yang memulai, itu akumulasi dari yang mereka rasakan puluhan tahun. Itu bom waktu kok. Hamas ini Muslim, Hamas ini Sunni, bukan Syiah. Madhab mereka secara fikih adalah Syafi'i. Syafi'i madhab. Pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya itu banyak yang hafizul Quran, hafal Al-Quran, dan mereka biasakan tadarus sebelum ke medan laga, ke medan pertempuran. Gitu. Jadi dalam Islam, dan mereka tahu Islam, mereka Muslim. Dalam Islam tidak ada peperangan yang dimulai oleh Islam. Mulai dari zaman Rasulullah SAW, enggak ada. Karena Allah dalam Al-Quran memerintahkan, wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi orang yang memerangi kalian. Berarti itu bukan kita yang mulai. Fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum. Maksudnya, serang mereka seperti mereka lebih awal telah melakukan serangan kepada kalian. Nah, ini akumulasi dari puluhan tahun diinjak-injak, bom waktu, berencana. Akhirnya ya, meledaklah apa yang terjadi. Dunia Barat melihat bahwa ini Hamas teroris, kurang ajar. Nggak dilihat wilayah Palestina itu dicaplok habis-habisan. Makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Al-Aqsa mereka ambil, mereka habisi. Emang mereka nggak punya perik manusia. Jadi kalau bicara perik manusia, mereka tidak melihat lagi manusia. Ditopang oleh Amerika juga, yang juga sudah lebih awal setan. La'anatullah. Peperangan sama Rasulullah mana ada Rasul yang memulai? Enggak ada. Badar pertama, Badar Al-Kubra, mereka kaum kufar yang memulai. Uhud mereka yang memulai. Mereka yang meringsek masuk ke Madinah. Berangkat mereka dari Makkah menuju Madinah, bikin base camp di sini. Ya, Rasul dihadapkan kepada kenyataan seperti itu, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Gimana nih? Kita tunggu mereka masuk ke dalam kota, atau kita yang menemui mereka?
diputuskan akhirnya harus menemui mereka. Keluar Rasulullah dengan mengenakan pakaian perang. Ketika Rasulullah, para rasul itu kalau sudah mengenakan pakaian perang haram untuk dilepas. Ditemui kaum muslimin menjumpainya. Di situ muncul kemunafikan. Ada yang nggak mau, ada yang takut mati. Kalau masyarakat Palestina itu tidak lagi takut mati. Ditangkap dan tertangkap, diborgol, digiring dengan senjata dan sebagainya, mereka tersenyum. Syahid itu di depan mata, dan Allah Maha tahu apa yang terjadi pada mereka. Dan mereka kalangan Palestina juga tahu, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan menebus jiwa mereka dan harta mereka dalam surga. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian cukup. Tidak, ada satu lagi boleh singkat. Sedikit ya Ustaz ya. Ya. Tadi disinggung tentang korupsi halus ya Ustaz ya. Misalnya seorang dosen gitu. Dosen itu dapat tugas mengajar dari jam 19.30 setengah 8 malam sampai jam 22, jam 10. Nah itu kan memang jam-jam yang kadang-kadang mahasiswanya jam 9 juga udah mulai mulai bosan. Mungkin faktor rumah jauh ya. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang udah mulai aneh-aneh Ustaz. Jadi buku tebalnya dijatuhin dulu gitu. Jadi itu kan artinya sudah selesai. Nah maksud kita pengen kuliah sebagai manusia, tidak ada korupsi gitu Ustaz ya. Korupsi waktu. Nah kalau misalnya jam 9 kita harus selesaikan, sementara waktu sampai jam 10, 1 jam kita korupsi, tapi bukan karena keinginan kita, karena kondisi sekretariat juga lampunya sudah mati semua. Nah, kira-kira gimana yang 1 jam Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Seperti itu nggak masalah, cuma pihak sekretariat, pihak perguruan juga perlu diberitahu, disampaikan hal seperti ini. Artinya keadaan di lapangan semacam ini. Jadi bukan keputusan kita sepihak di lapangan atau di ruang kelas maksudnya, tapi juga sepengetahuan pihak pengelola. Ketika mereka merestui hal ini karena keadaan, memang begitu keadaannya. Jadi para mahasiswa sudah gelisah, gitu, rumah jauh, sehingga sebelum waktunya mereka minta, udahlah Pak berhenti aja. Udah mungkin udah ngantuk juga, kita kerja siangnya. Ya, silakan, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Yang tadi itu kalau seandainya tidak ada kendala seperti itu, Profesor Quraisy itu kalau beliau beri kuliah sebelum dimulai, beliau atur dulu komitmen bersama. Komitmennya, kata beliau, kuliah saya ini mulainya jam 8. Kalau di antara kalian ada yang baru masuk pukul 8:15, jam lah toleransi. Lewat dari 8:15 sebaiknya jangan masuk kelas. Bertahan aja di kantin sana. Tapi kalau masih pukul 8:05 menit, pukul 8:10 menit, pukul 8:15 masuk. Tapi kalau lewat dari 15 menit keterlambatan itu jangan masuk kelas. Saya, kata beliau juga, kembali ke diri beliau sebagai pengajar kalian, saya juga berkomitmen. Kalau saya pukul 8 lewat 1/4 ternyata belum sampai di kelas, kalian boleh pulang. Tapi kalau kalau kalian pukul 8:20 belum ada di kelas, saya nggak boleh masuk, nggak boleh melarang kalian untuk masuk. Pernah ada 2 mahasiswa, 3 mahasiswa terlambat,
28 di 20 menit. Terus mepet tembok, duduk paling belakang. Oleh beliau diparahi. Beliau cuma tanya begini, jam berapa sekarang? 8.25 Pak. Saya tidak meminta jawaban itu karena saya juga punya jam, kata beliau. Anda punya jam, saya punya jam. Pertanyaan saya adalah punya makna menolak Anda masuk keluar. Padahal sakit di hari. Jadi seperti itu Pak. Makasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga semua sehat, lahir batin, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga demikian, Allah karuniakan sehat lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami atas semua kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kami, juga keluarga kami semua. Sehatkan kami ya Allah lahir batin. Kuatkan kami ya Allah untuk selalu dalam kebaikan, untuk selalu mengikuti bimbingan-Mu dan Rasul Muhammad SAW. Sehatkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, istri-istri kami semuanya ya, semua keluarga kami. Lindungi dari segala macam malapetaka dan musibah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna. Terima ya Allah apapun yang sudah kami perbuat dalam wujud kebaikan sekecil apapun. Terima ya Allah, innaka antas sami'ul 'alim wa 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mar'una wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.